dan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jamaah salat Isya sekaligus nanti dilanjutkan dengan salat tarawih yang mudah-mudahan insyaallah senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kita sebagai hamba Allah hidup di muka bumi ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala juga dalam rangka kita mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmatnya lah kita akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita akan menjadi bagian dari hamba Allah yang akan menduduki surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jamaah sekalian, pada kesempatan malam yang berbahagia ini, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, ya, kita mengajak kembali saya dan kita semuanya untuk kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita sehingga panjenengan semuanya, kita semuanya diberikan kemudahan untuk melangkahkan kaki dari rumah menuju Masjid Al-Hidayah dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan catatan bahwa setiap langkah kaki kita yang sebelahnya akan mengangkat derajat kita, dan yang sebelahnya lagi Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi mudah-mudahan setiap langkah panjenengan semua dari rumah menuju masjid, setiap langkahnya itu menggugurkan setiap dosa-dosa yang sudah kita kerjakan di hadapan Allah. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tidak panjang lebar malam hari ini hanya kembali mengingatkan kepada diri kita sendiri dan kita semuanya untuk kembali bersyukur. Jadi temanya hari ini kita bersyukur. Karena tidak ada lain, bukan kalimat yang pantas kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dan terus bersyukur. Ya, siapa yang syukur, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Maka kalau dia kufur, Allah akan memberikan azabnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sudah seberapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita jamaah sekalian. Dan sudah berapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan kemudian kita ingkari, kemudian kita selisihi dengan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum datangnya bulan suci Ramadan, kita banyak menghadapi sebuah aktivitas kehidupan sehari-hari yang di situ banyak fitnah, banyak kezaliman. Ya, mungkin kita pernah melakukan kezaliman kepada orang tua, kepada saudara kita, kepada orang lain, kepada rekan bisnis kita, bahkan kita bermaksiat secara diam-diam pula. Maka bersyukurlah jamaah sekalian, karena malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan untuk diterima oleh Allah bertemu dengan tamu agung kita yang namanya bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini pintu surga dibuka seluas-luasnya. Lebih-lebih adalah pintu taubat, pintu ampunan yang Allah buka seluas-luasnya. Jadi kalau kita sudah melakukan kemaksiatan sebelum datangnya Ramadan, kemudian kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan, maka jangan pernah disia-siakan. Jangan pernah disia-siakan bulan Ramadan ini yang dianggap sebagai bulan biasa saja. Aktivitasnya juga sama saja sebelum datang Ramadan sama yang bulan Ramadan sama-sama saja. Kemudian ya, kegiatan-kegiatan kita keseharian juga sama saja. Tidak ada bedanya dengan bulan selain bulan Ramadan. Maka sungguh rugi setiap hamba Allah ketika datang bulan suci Ramadan, aktivitasnya biasa-biasa saja, tidak berubah, bahkan jauh lebih buruk. Itu yang nauzubillah jangan sampai terjadi. Maka nasihat yang ingin saya sampaikan sebagaimana yang dinasihatkan Al-Imam Ibnu Taimiyah, tidak ada nasihat yang terbaik buat kita semuanya melainkan nasihat takwa. Kata Imam Ibnu Taimiyah adalah, beliau menyampaikan tidak ada nasihat yang terbaik melainkan nasihat takwa. Takwa itu adalah kita menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh menjalankan semua perintahnya.
dan menjauhi semua larangannya. Dan bentuk takwa itu kita wujudkan di bulan Ramadan ini dengan sebenar-benarnya kita melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesempatan ini tidak didapat oleh orang-orang yang Allah pilih. Ya, jadi kesempatan ini langka. Bisa jadi mungkin Ramadan tahun depan kita tidak bisa berjumpa lagi. Bahkan saudara-saudara kita yang seyogianya ingin merasakan indahnya Ramadan tahun ini, tapi Allah sudah panggil dahulu. Ya, ada yang dipanggil dalam keadaan beriman, ada yang dipanggil dalam keadaan tidak beriman, ada yang dipanggil dalam keadaan naas, tragis dan yang menyedihkan. Jadi kita sama-sama tahu, mungkin beberapa minggu yang lalu kita mendengarkan kabar saudara kita, ya, bahkan di daerah kota Yogyakarta yang kejadiannya di daerah Pakem. Misalnya kita sudah tahu jemaah sekalian ya, seorang warga daerah Pakem, perempuan yang ditemukan meninggal dalam sebuah kamar hotel, kemudian dalam keadaan badannya sudah dimutilasi, jadi sudah berpisah antara tangan, kepala, badan dan kaki. Nauzubillah. Padahal tinggal menghitung hari ketemu dengan bulan Ramadan, tapi naas, Allah panggil beliau dengan cara yang berbeda. Pelakunya alhamdulillah sudah ketangkap. Ya, ada faktor-faktor lain yang menyebabkan pelaku ini melakukan kezaliman tersebut. Bahkan pelaku ini juga sudah mengakui. Di luar dari kejadian itu, masalah-masalah mereka, kita bisa mengambil ibrah bahwasannya Allah belum meridhoi beliau untuk bertemu dengan Ramadan. Nah, Allah yang sudah memberikan kesempatan kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Ramadan, maka sungguh rugi kalau kita menyia-nyiakannya dengan yang biasa-biasa saja. Maka jadikanlah Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ini menjadi Ramadan terindah di bulan ini. Andai saja Ramadan tahun depan kita tidak bisa berjumpa lagi, maka bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sudah diberikan kepada kita bisa bertemu dengan Ramadan. Jangan sia-siakan di bulan Ramadan. Jangan hanya penuh masjidnya hanya 10 hari pertama. Bapak Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan Masjid Al-Hidayah full 30 hari penuh. Ya. Dan mudah-mudahan tidak hanya Ramadan saja. Wujud cintanya Allah membuktikan kalau dia dipilih dan mendapatkan kebaikan Ramadan, dia akan selalu hadir ke masjid. Mobil khusus bapak-bapak sama mas-mas adik-adik sekalian. Nanti setelah Ramadan kita lihat, ya, siapa yang hilang wajahnya, ya, siapa yang hadir kembali ke masjid akan kelihatan. Maka maksimalkan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik. Anggap ini bukti terima kasih kita kepada Allah atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Jalankan Ramadan ini dengan sesungguh-sungguhnya. Ya, sholatnya jangan sampai terlunta-lunta. Sholatnya jangan sampai ditinggalkan. Bahkan jangan sampai menyengaja ditinggalkan. Percuma puasa kalau sholat tidak dikerjakan, sia-sia. Percuma puasa kalau para pemuda-pemudanya masih asik bergandengan tangan yang bukan mahramnya. Percuma puasa kalau kita masih zalim kepada orang tua kita. Maka hapus semua, berubah semuanya di bulan Ramadan ini agar mendapatkan kebaikan. Karena puncak sesungguhnya ibadah di bulan Ramadan ini adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang gak ingin kita bersih hatinya kembali, terhapuskan dosa-dosanya kembali dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka puncak yang paling sesungguhnya ibadah di bulan Ramadan adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita semua jamaah sekalian mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan kita kembali menjadi hamba yang bersih, hamba yang fitri, hamba yang bersih hatinya, dan kita bisa beramal soleh dengan sebaik-baiknya. Demikian jemaah sekalian, mudah-mudahan sedikit nasihat takwa yang sebagaimana yang disampaikan Ibnu At-Taimiyah ini memberikan kebaikan buat kita semuanya dan memberikan penyemangat untuk kita menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan sampai akhir, sampai selesai, dan diberikan kesehatan selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kita cukupkan dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.